Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NPM 1901010027, nomor urut D009 dari kelas PAIA semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban terkait pertanyaan tugas UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0. Konsep Merdeka Belajar sangat berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangatlah memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penguasaan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya, siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca. Dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis dan mengabstraksikan maksud dan tujuan dari materi. Satu hal yang paling menarik dari konsep Merdeka Belajar adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakat. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan, sebab manusia memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Konsep pendidikan Merdeka Belajar memiliki fokus yang mengembangkan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan inilah yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat keputusan yang bijak dalam penyelesaian masalah. Sebab, dalam industri 4.0 basisnya adalah teknologi, dengan kata lain informasi yang bisa diakses oleh semua orang. Salah satu pokok dari konsep pendidikan baru ini adalah membuat siswa mampu mengembangkan minat dan bakatnya di sekolah. Oleh karena itu, pemerintah menghapus penulisan melalui ujian nasional dan menggantinya dengan penugasan dan portofolio. Alasannya sangat jelas. Siswa akan ditantang untuk mampu berinovasi terhadap instrumen dan penyelesaian masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa mampu menjawab persoalan dalam bentuk proyek mata pelajaran dari sekolah. Proses ini penting bagi para siswa untuk belajar mengaplikasikan teori yang telah mereka pelajari di kelas menjadi sebuah hasil yang nyata. Siswa akan belajar membuktikan, bukan hanya menghafal materi. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era 4.0? Inovasi sistem pendidikan Islam harus sesuai dengan ketetapan yang telah ada, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jika bertentangan, maka harus ada evaluasi atau menemukan solusi bagaimana inovasi sistem pembelajaran Al-Quran Hadis yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan secara mutlak. Selanjutnya yaitu teknologi. Kehadirannya memberikan upaya menjadi kehidupan manusia untuk lebih sederhana, mengurangi kerumitan, mempermudah akses pengetahuan, mempercepat cara kerja dan efisien. Sistem pembelajaran Al-Quran Hadis yang modern juga harus berintegrasi dengan teknologi agar pembelajarannya menjadi lebih efektif dan efisien. Contohnya penerapan model pembelajaran e-learning di madrasah-madrasah. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan akan inovasi dalam sistem pembelajaran Al-Quran Hadis sangat perlu dilakukan pada era 4.0. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era 4.0. Strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang digunakan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan. Guru memberikan peranan yang sangat penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Ada 3 hal penting yang harus dilakukan guru, yaitu menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini
belum ada, menyiapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran mempengaruhi terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan oleh siswa nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan sangat penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, antara lain. Yang pertama, guru memberikan blended learning, yaitu strategi pembelajaran yang memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern. Guru membagi pertemuan pembelajaran menjadi dua kelompok, yaitu 80% menggunakan sistem tradisional dan 20% menggunakan sistem pembelajaran online. Yang kedua, peserta didik diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan mencari solusi di web yang berisikan konten pendidikan Al-Quran Hadis yang sudah terpercaya kebenarannya. Kemudian, dalam pengumpulan tugas tersebut, peserta didik mengirimkan tugasnya melalui email atau WhatsApp group. Yang ketiga yaitu guru mengajar menggunakan word processor. Word processor adalah istilah untuk mengganti pembelajaran yang menggunakan Word atau dari data kata-kata sebagai konten melalui teknologi komputer. Word processor menggunakan banyak aplikasi Word di dalamnya, terutama aplikasi yang dimiliki Microsoft seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan Microsoft Excel. Yang keempat, guru melakukan pembelajaran dengan sistem online, yaitu dengan menentukan aktivitas dan memberikan arahan kegiatan positif peserta didik di media sosial, sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat positif dari kemajuan teknologi yang begitu pesat dan dapat mengurangi pengaruh negatif dari canggihnya teknologi saat ini. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian minat siswa untuk belajar. Media pembelajaran tidak dapat dipisahkan dari proses pembelajaran karena media pembelajaran merupakan perantara antara pengajar dengan peserta didik dalam mentransfer ilmu pengetahuan. Semakin maju perkembangan teknologi, pengajar dituntut untuk dapat berinovasi dan mengimplementasikan media pembelajaran yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa media pembelajaran yang dapat digunakan, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Yang pertama yaitu media audio. Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau hanya dapat didengar, yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan para siswa untuk mempelajari bahan ajar. Penugasan media audio dalam pembelajaran pada umumnya untuk menyampaikan materi pelajaran tentang mendengarkan. Contohnya seperti radio, telepon. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan. Media inilah yang sering digunakan oleh para guru untuk membantu menyampaikan isi materi pelajaran. Media visual terdiri atas media yang dapat diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Contohnya seperti foto, bagan. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Sesuai dengan namanya, media ini merupakan kombinasi dari audio dan visual atau bisa disebut dengan media pandang dengar. Media audiovisual akan menjadi penyajian bahan ajar kepada siswa semakin lengkap dan optimal. Selain itu, media ini dalam batas-batas tertentu dapat juga menggantikan peran guru sebab penyajian materi bisa diganti oleh media dan guru bisa beralih menjadi fasilitator belajar, yaitu memberikan kemudahan bagi para siswa untuk belajar. Contoh media audiovisual yaitu atau televisi dan program serat suara. Dengan menggunakan media diharapkan terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik secara maksimal, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan. Sebenarnya, tidak ada ketentuan kapan suatu media harus digunakan, tetapi sangat disarankan bagi para pendidik untuk memilih dan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan sesuai.
Yang terakhir yaitu apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Adanya pandemi COVID-19 telah merubah seluruh aspek kehidupan manusia, terlebih perubahan pada bidang pendidikan. Kebutuhan pemenuhan hak pendidikan untuk para peserta didik dan upaya untuk mencegah COVID-19 memaksa sekolah atau madrasah untuk mengikuti perubahan sistem pembelajaran yang awalnya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran daring, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Adapun salah satu kebijakan pemerintah untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan menerapkan belajar dan bekerja dari rumah yang disebut dengan istilah work from home. Kebijakan ini ditetapkan kepada masyarakat agar melaksanakan dan menyelesaikan segala pekerjaan di rumah, terlebih dalam melaksanakan proses pembelajaran dari rumah atau yang biasanya disebut dengan daring. Di antaranya dengan memanfaatkan Google Classroom atau membuat akun YouTube, berkomunikasi melalui WhatsApp Group, Telegram, atau variasi media seperti kuis dan masih banyak lagi. Dengan adanya sistem pembelajaran daring ini, terkadang muncul berbagai masalah yang dihadapi oleh pendidik maupun peserta didik, seperti waktu pembelajaran yang terlalu terbatas sehingga penyampaian materi yang belum selesai disampaikan oleh pendidik langsung diganti dengan pemberian tugas. Hal ini yang menjadi keluhan bagi peserta didik karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Beban belajar peserta didik seharusnya diperhitungkan dan diukur baik secara materi maupun waktu. Adapun pelaksanaan pembelajaran daring yang diterapkan tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang mendukung. Apabila wilayah yang sudah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan pembelajaran secara daring, maka akan berdampak positif karena memberikan pengalaman yang baru kepada pendidik dan juga peserta didik. Namun bagi wilayah yang kurang memadai sarana dan prasarananya, maka tentu menjadi sebuah permasalahan baik mulai dari ketidaksiapan dan pelaksanaan pembelajaran secara daring. Masalah psikologi peserta didik dan masalah ekonomi akibat adanya pandemi COVID-19 dalam segala keterbatasan dalam melaksanakan pembelajaran daring tidak semua berjalan dengan baik. Tentunya ada beberapa permasalahan lain yang dihadapi oleh daerah yang terletak di pelosok, seperti keterbatasan kepemilikan komputer ataupun laptop dan akses internet yang sangat susah. Selain itu, keterbatasan kepemilikan handphone oleh peserta didik sehingga berdampak pada tidak meratanya sistem pembelajaran daring di wilayah tersebut. Adapun kurangnya pengetahuan tentang teknologi dan informasi juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan pembelajaran secara daring. Itu tadi jawaban atas pertanyaan tugas UTS mata kuliah Al-Quran, Hadis, dan pembelajarannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.